Amin. Amen. Amin dengan lagu penyembahan sebentar tadi. Terima kasih dengan lagu itu. Lagu pujian itu mengangkat kita lebih dekat kepada Sang Juru Selamat. Amen. Ya Bapak Ibu, Salam Shalom. dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas berkat pimpinan Tuhan kepada kita semuanya. Sampai pada pagi hari ini kita ketemu sekali lagi. Dan terima kasih juga atas berkat, kesembuhan, kesehatan yang Tuhan sudah curahkan kepada setiap satu kita, kepada setiap keluarga-keluarga kita, dimanapun berada. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema untuk pelajaran kita pada pagi hari ini saya ambil yaitu Tuhan Yesus Kristus Maha Pengasih dan punya janji yang harus kita percaya. Nah, ada dua yang kita harus ketahui di sini, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Yang pertama, dan yang kedua, Tuhan Yesus Kristus punya janji yang harus kita percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ayat yang pertama kita akan ambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kita mulai di dalam ayat yang ke-15. Firman-Nya berkata di sini, ayat yang ke-15 di dalam Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, apa katanya? Supaya setiap orang. Nah, tidak kira apa bangsa, apa suku, ataupun apapun agama, kepercayaan kita. Tetapi firman ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kemudian dilanjutkan ke ayat yang ke-16. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua ayat ini menjamin bahwa Tuhan itu yang kita kenal melalui Yesus Kristus adalah Tuhan ataupun Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. Ada satu cerita begini. Ada seorang anak, kebetulan pada hari itu dia liburan. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, katanya, ayah, saya harus ataupun izinkan saya untuk mengikuti ayah
menghantar ya penumpang ataupun pelancong yang sudah menyewa kapal ayah, kata seorang anak ini yang masih kecil, lebih kurang dalam 11 ataupun 12 tahun begitu umurnya, agak-agak begitu di dalam cerita itu. Kemudian si ayah mengatakan, oke, oleh sebab lebih kurang seminggu ataupun 2 minggu liburan, jadi ayah akan izinkan kamu untuk ikut dengan ayah. Kemudian dipendekkan cerita, ayah ini punya apa? Punya orang yang sudah menyewa kapalnya untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, anakku, besok kita akan bertolak. Dan anak ini sangat gembira, senang sekali karena 2 minggu dia liburan dan dia tidak sia-siakan waktu liburan itu, dan dia manfaatkan untuk mengikuti ayahnya ke suatu tempat, ke tempat lain di mana ayahnya harus menghantar pelancong-pelancong yang sudah menyewa kapalnya dan pergi ke tempat yang mereka sudah planning untuk pergi. Kemudian tibalah hari di mana hari sangat bahagia bagi seorang anak. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, ayah, saya sangat gembira karena ayah mengizinkan saya untuk mengikuti ayah di waktu saya sedang liburan, sedang bercuti daripada cuti daripada sekolah. Kemudian seperti kebiasaan, sang ayah mengatakan kepada para penumpang yang sudah seringkali mengikuti kapalnya, sang ayah mengatakan, seperti biasa, sila jaga keselamatan sementara kita berada di dalam kapal menuju ke tempat di mana kita akan pergi. Kemudian dipendekkan cerita, mereka bertolak menuju ke tempat di mana mereka sudah planning untuk datang ke sana, dan malang tidak begitu baik telah berlaku kepada mereka. Kapal mereka mengalami masalah, kemudian si ayah mengatakan dia berhentikan kapalnya untuk berjalan. Kemudian dia mengatakan kepada penumpangnya, saya mohon supaya kamu jangan terlalu panik, karena walaupun kita menghadapi masalah, tetapi masalah ini akan dapat diselesaikan sekiranya ada di antara penumpang saya yang bisa berenang, kemudian menyelam ke dasar laut dan membantu saya untuk menutupi kebocoran kepada kapal yang kita naiki ini, katanya. Kemudian dipanggil ataupun dia memberitahu kepada penumpangnya, 2-3 kali dia bagi tahu, tetapi satu orang pun tidak ada yang berani. Sudah tentu saya pun kalau saya diminta untuk berenang ke dasar laut,
yang begitu dalam, kemudian menyelam lagi untuk coba menutup lubang ataupun kebocoran kepada kapal itu. Saya pun mungkin angkat tangan untuk surrender. Saya juga tidak berani. Nah, apalagi penumpang kepada kapal itu, mereka satu orang pun tidak ada yang angkat tangan untuk volunteer membantu Bapak ini, pemandu kapal ini, untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian apa yang berlaku? Pemandu ataupun pemilik kapal ini mengatakan, oke, baiklah. Kalau tidak ada yang dapat membantu saya akan turun ke dasar laut dan saya sendiri yang akan menyelam dan coba untuk menutup kebocoran kepada kapal ini. Kemudian kelihatan semua penumpang pun merasa gelisah, bimbang, takut, cemas, karena apabila pemandu yang akan turun ke dasar laut dan menyelam, nanti sekiranya ada apa-apa yang berlaku, yang mereka pikirkan mereka semuanya akan binasa. Jadi apa yang mereka lakukan adalah membantu Bapak ini ataupun ya pemandu kapal ini untuk supaya ada seorang yang dapat membantu dia dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tetapi tidak ada satupun yang berani. Kemudian dipanggil untuk terakhir kalinya supaya ada yang membantu dia, tetapi tidak ada sama sekali yang dapat membantu dia. Kemudian dia mengatakan, oleh sebab tidak ada yang membantu saya terpaksa akan turun ke dasar laut dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi, katanya. Kemudian, sebelum pun dia turun ke dasar laut, sang bapak ini, ataupun pemandu kepada kapal ini, tiba-tiba seorang anak kecil yang duduk di belakang para penumpang itu, dia mengatakan, "Tuan, izinkan saya untuk membantu Tuan." Kemudian sementara dia mengangkat tangan dan dia berdiri dan berjalan menuju kepada bapak ini dan mengatakan, "Tuan, daripada kita semuanya binasa, izinkan saya untuk membantu Tuan menyelam ke dasar laut dan menutup kebocoran yang bocor kepada kapal ini," kata sang anak kecil yang masih kecil. Kemudian bapak ini ataupun pemandu kapal ini mengatakan kepada sang anak, "Benarkah kamu dapat membantu?" Dan anak ini menjawab, "Iya benar. Daripada semuanya kita binasa, biarlah saya akan membantu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini." Pendekkan cerita, anak ini dipakaikan dengan alat-alat menyelamnya sebelum dia turun ke dasar laut. Kemudian dia diikatkan tali di pinggangnya dan dia mengatakan kepada sang ayah ataupun bapak ini mengatakan kepada anak ini, "Sekiranya kamu sudah tidak tahan berada di dasar laut, di dalam laut, kamu akan tarik tali ini dan kami akan melihat tali ini ditarik dan itu menandakan bahwa kamu punya masalah di dasar laut. Dan kami akan menarik secepatnya tali ini
dan kami dapat selamatkan, kata bapak ini. Kemudian anak ini mengatakan, Tuan, sekiranya kapal sudah semakin baik untuk berlabuh ataupun meneruskan perjalanan, dan kamu menarik tali ini dan kamu dapati saya sudah tidak ada, kamu teruskan perjalanan sahaja. Kemudian dipindahkan cerita, anak ini turun ke dasar laut dan menyelesaikan ataupun menutup lubang ataupun kebocoran kepada kapal itu. Dan ternyata kapal itu dapat diselesaikan ataupun lubang kebocoran pada kapal itu mereka dapat selesaikan melalui pertolongan seorang anak yang masih kecil itu. Kemudian mereka ataupun kapten kapal itu, bapak yang mengemudi kapal itu, menarik tali yang diikatkan ke pinggang anak itu, dan sampai ke ujungnya mereka dapati bahwa anak tersebut sudah tidak ada. Tidak tahu apa yang sudah berlaku kepada anak itu, tetapi sesuai dengan kata-kata terakhir yang dikatakan oleh sang anak kepada bapak ini, kalau kamu menarik tali ini dan kamu mendapati saya sudah tidak ada, kamu akan teruskan perjalanan, katanya. Kemudian oleh sebab anaknya ataupun anak itu sudah tidak ada, mereka teruskan perjalanan. Dan sesampainya ke destinasi yang mereka tuju, sebelum para pelancong keluar daripada kapal, bapak ini mengatakan, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya sangat bersyukur atas pimpinan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita semua selamat sampai ke destinasi yang kita tuju. Dan tahukah kamu, anak kecil yang membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sebentar tadi adalah anak satu-satunya, anak saya satu-satunya, katanya. Apabila bapak ini mengatakan begitu, para penumpang begitu sedih, mereka berpelukan dan nangis karena mereka sedih oleh sebab mereka mengenangkan pemandu ataupun bapak itu sudah kehilangan anaknya satu-satunya, karena anak itu sanggup untuk berkorban bagi semua penumpang, termasuk bapak ini yang mengemudi kapal tersebut. Dan mereka begitu bersedih, menangis oleh sebab kehilangan anak kecil itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau kita merujuk di dalam Yohanes 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ayat ini memberitahu kita bahwa seorang anak kecil, anak Allah satu-satunya, datang ke dunia ini untuk menyelesaikan permasalahan kita, sama halnya dengan seorang anak kecil tadi. Walaupun dia seorang anak kecil, tetapi keberaniannya untuk menolong, menyelamatkan para penumpang ayahnya begitu tinggi dan luar biasa sekali. Apalagi Bapa kita di surga, satu-satunya anak
Allah. Dia meninggalkan kekuasaannya. Dia meninggalkan kealahannya di surga. Kemudian dia turun ke dunia ini. Dia turun ke Dia datang ke perahu ataupun kapal dunia ini yang sudah dipenuhi dengan dosa. Dan dia menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Yaitu kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Yesus yang kita kasihi. Yesus anak Allah yang kita kenal. Dia luar biasa sekali. Dia sanggup mati untuk Anda dan saya. Yesus yang kita kenal itu bukan saja sanggup untuk menyelamatkan penumpang yang dipenuhi satu kapal, tetapi Yesus yang kita kenal itu sanggup datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kemudian seterusnya, mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Sesudah Yesus datang ke dunia ini, menderita untuk Anda dan saya. Menderita untuk Bapak Ibu dan kita semuanya. Mati tergantung di kayu salib oleh sebab begitu besar cintanya kepada kita semua. Kemudian dia bangkit dan seterusnya dia kembali mendapatkan kekuasaannya di surga. Dan apa janjinya? Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Katanya, firman-Nya berkata di sini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang kita kenal melalui Yesus Kristus punya janji yang begitu istimewa untuk kita semua. Asal kita percaya, asalkan kita setia dan melakukan setiap kehendaknya kita harus lakukan. Kalau Yesus mengatakan jangan lakukan begini dan begitu, kita harus ikuti apa yang dikatakannya itu. Karena kalau Yesus yang mengatakan jangan melakukan begini, itu artinya satu amaran. Dan apabila kita melanggar, maka kita akan mendapat masalahnya nanti. Itulah sebabnya 3 hal yang Tuhan inginkan supaya kita harus ikuti, yaitu percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita harus percaya kepadanya. Kemudian kita harus setia kepada Dia. Dan kita harus ikuti setiap kehendaknya. Itulah sebabnya Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa walaupun Yesus kembali ke surga, tetapi apa tujuannya kembali ke surga? Tujuan Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga, Dia hanya menyediakan tempat kita, tempat tinggal kita yang aman, damai, kekal selama-lamanya. Karena Tuhan sudah merasakan betapa pahitnya, betapa sengsaranya hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa. Apa yang Tuhan rasakan?
Tuhan Tuhan merasakan apa yang kita rasakan di dunia ini. Malahan Tuhan sudah merasakan kematiannya melalui kematiannya di kayu salib dan begitu sengsara, dihina, kemudian dicucuk oleh lembing di bahagian lambungnya. Begitu tersiksa Yesus. Itulah sebabnya apabila dia sudah dibangkitkan di antara orang mati, dia berjanji, saya akan kembali ke surga untuk menyediakan setiap tempat Anda semua, katanya. Dan apabila saya sudah siapkan tempatnya, saya akan datang ke dunia ini lagi untuk menjemput Anda semua balik ke tempat saya. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus Kristus, di sanalah kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Amin. Amin. Kemudian ayat yang terakhir. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Katanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan yang boleh membawa kita sampai ke surga adalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada lain selain daripada Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus dulunya datang daripada surga. Dia turun ke dunia ini, mati untuk Anda dan saya. Dan sesudah dia dibangkitkan daripada antara orang mati, sekarang dia sudah berada di surga. Di mana tempat asalnya dulu. Dan pada saat ini, dia berada di surga. Menyiapkan tempat tinggal untuk Bapak Ibu. Untuk kita semua. Dan katanya, kata Yesus, apabila dia sudah siapkan tempat tinggalnya itu, dia akan datang kembali ke dunia ini. Menjemput kita semua. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran, katanya. Karena Yesus itu tadinya daripada surga, dikirimkan ataupun datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan sekarang dia sudah berada di surga. Jadi itu maksudnya di sini tidak ada lain yang dapat membawa kita balik ke surga selain daripada namanya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi terima kasih dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi. Di mana ayat firman Tuhan ataupun tema untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Maha Pengasih, itu sudah dibuktikan melalui kematiannya, penyelamatannya kepada kita semua, dan punya janji yang harus kita percaya. Dan itu juga dibuktikan melalui ayat yang kita sudah baca ataupun renungkan sebentar tadi di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di mana janji Tuhan untuk datang kembali lagi ke dunia ini. Menjemput kita balik dan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga suatu hari nanti. Jadi
janji ini adalah tepat dan benar. Tidak ada seorang pun yang dapat mempersoalkan, karena ini, kata-kata ini adalah daripada Yesus sendiri. Bukan daripada manusia, tetapi daripada Yesus sendiri. Di mana dulunya Yesus datang ataupun berasal daripada surga. Dan dia datang ke dunia ini. Menebus kita daripada dosa. Menyelamatkan kita melalui kematiannya. Dan sekarang dia sudah kembali ke surga. Tetapi dia akan datang lagi untuk kedua kalinya. Menjemput Bapak Ibu. Menjemput kita sekalian untuk tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang dia akan persiapkan di dalam surga. Jadi terima kasih atas berkat pimpinan Tuhan untuk setiap kita, dan pelajaran ini akan menguatkan kita, menguatkan iman kita, dan meninggikan nama Yesus Kristus, dan iman kita semakin dikuatkan dan semakin dekat kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan shalom. Shalom. Amin. Silakan doa, Pastor. Doa merespon firman Tuhan. Ya, mari kita semuanya tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertakhta di surga. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami sudah dengar sebentar. Terima kasih karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengasih. Melalui kematian Tuhan di kayu salib, itu menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kami semua. Dan ada janji Tuhan yang kami harus percayai. Karena Tuhan sudah berjanji untuk datang kembali lagi ke dunia ini. Dan membawa kami ke tempat di mana Tuhan sudah persiapkan untuk kami semua, yaitu di dalam kerajaan surga. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini dan sepanjang pada hari ini. Biarlah Bapa terus memberkati, mengurapi kami dengan Roh Kudus. Memimpin kami dengan malaikat dan malaikat pribadi yang Tuhan sudah khususkan untuk kami semua. Dan selalu memegang kehidupan kami dengan tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu akan berdoa kepada Bapak Ibu dan setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami. Malaikat Tuhan selalu memimpin kami walau dimanapun kami berada. Dan apapun yang kami lakukan, aktiviti ataupun pekerjaan kami sepanjang pada hari ini dan sepanjang pada hari-hari seterusnya, sampailah kepada kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Mengampuni kami daripada segala dosa-dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Sehinggalah kami sentiasa layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan seterusnya layak menjadi pewaris kerajaan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah menyempurnakan doa ini. Karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berserah, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima dan mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, oleh Pastor Alvin. Biarlah Tuhan, Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat kepada kami untuk bisa mengerti dan menjalankan firman-Mu
Bapa di dalam surga, kami mohon Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Alvin, yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan dan pelayanan Pastor Alvin boleh menjadi berkat bagi orang-orang dan jemaatnya yang ada di Malaysia. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Pastor Alvin, memberkati anak-anaknya, dan juga memberkati jemaatnya yang ada beliau dalam pelayanannya. Bapa di surga, seluruh keluarga besar Pastor Alvin, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk setiap pergumulan Pastor Alvin. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari, yang tidak lama lagi juga akan melakukan operasi. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun campur tangan untuk para dokter, para perawat, dan obat-obat yang akan dipergunakan. Biarlah semua itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi Pak Hari. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan iman, Engkau yang akan menghiburkan Pak Hari. Biarlah Pak Hari tidak akan mengalami rasa ketakutan. Biarlah Tuhan, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan boleh dialami oleh Pak Hari. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak dalam masa pertumbuhannya, memberkati istri di dalam mendampingi Pak Hari sebagai di dalam rumah tangganya, dan juga memberkati orang tua kekasih di masa-masa tuanya. Tuhan tetap menggendongnya, Tuhan tetap menghiburnya. Bapak, apapun yang akan Pak Hari alami, apapun yang akan Pak Hari kerjakan sepanjang hari ini, biarlah semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak dan campur tangan. Bapak di surga, kami juga bersyukur Bapak, pada saat ini Engkau juga telah memberikan kesehatan kepada Ibu Pungki. Biarlah Ibu Pungki tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan, Ibu Pungki tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang dialaminya, Ibu Pungki tetap mengucap syukur Bapak. Terima kasih, Engkau tetap memberikan kesembuhan yang sempurna, Engkau tetap menopangnya. Biarlah pelayanan Ibu Pungki boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan Tuhan mengembalikan berkat-Nya atas kehidupan Ibu Pungki, anak-anak, menantu, dan cucu, serta keluarga besarnya. Bapak di surga, kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Neneng. Kami menyerahkan kehidupan Ibu Neneng, serta pergumulannya di dalam pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap menopang Ibu Neneng, Tuhan tetap memberkati pelayanannya dimanapun Ibu Neneng melayani Engkau, dan Tuhan juga memberikan sukacita-Mu kepadanya. Tuhan juga memberkati anak sematawayangnya Rangga Tuhan di masa sekolahnya, dan Tuhan juga memberikan hikmat-Mu kepadanya sehingga Rangga boleh melalui pergumulan di masa-masa remajanya, melalui sekolahnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga jadikan Rangga berkat di mana Rangga berada, baik di sekolahnya, di pergaulannya. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Bapak di surga, berikan juga kesehatan kepada Ibu Neneng, sehingga Ibu Neneng boleh melayani Engkau dengan sukacita. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Martin, di tengah-tengah pergumulannya, Tuhan juga memberkati kesehatannya, Tuhan melindunginya, Tuhan juga memberkati rumah tangganya, memberkati anak cucu menantu, istri kekasih juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua dan semuanya Tuhan, kami serahkan setiap masalah demi masalah yang Pak Martin hadapi saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selalu menyerahkan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua keluarga besar Pak Martin hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau lindungi juga tempat tinggalnya Tuhan dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Bapak di surga, kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Marsaulina Siregar. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan beliau saat ini, namun kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan beliau. Tuhan tetap memberkati beliau dalam rumah tangganya, dalam karyanya, dalam pekerjaannya, dan juga keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Nana. Tuhan tetap memberikan sukacita kepada beliau. Tuhan juga tetap memberkati beliau di dalam kesehariannya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, dan juga keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan Ibu Nana saat ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Tuhan sendiri yang akan berkarya dan bekerja turut campur tangan di dalam kehidupan Ibu Nana. Amin. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Pak Tommy yang tidak ada bersama kami, yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke Semarang. Kiranya Tuhan juga tutup bungkus Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, biarlah Pak Tommy boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat dan tiba kembali di tempat kediamannya dengan tidak kekurangan satu apapun. Kiranya Amin. acara demi acara yang dijalani Pak Tommy sepanjang hari ini bersama Pak Harun juga, Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil, dan Pak Tommy pulang membawa berkat bagi kami semua. Kami berdoa Ya. Tuhan untuk rumah tangga Ibu Ana. Terima kasih Engkau telah memberkati rumah tangga Ibu Ana. Engkau telah memulihkan kesehatan Ibu Ana, sehingga Ibu Ana tetap mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Dan untuk itu Bapa, kami menyerahkan suami, kekasih, anak-anak yang belum juga mengenal akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memanggilnya, Tuhan menjamahnya, sehingga seluruh keluarga Ibu Nana boleh diselamatkan. Bapak kami berdoa untuk anak Ibu Nana, Ibu Ana yang akan mendaftar di kepolisian Bapak. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan membuatnya berhasil. Apapun Tuhan yang akan dikerjakan saat ini dan pagi ini akan menjalani ujian Tuhan, biarlah Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah namamu semakin hari semakin dipermuliakan di dalam keluarga besar Ibu Nana. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anggota Zoom yang lain Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka masing-masing. Dan biarlah hati kami, hidup kami hanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami dengan doa-doa kami yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Neneng, silakan melanjutkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan syukur di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Dan terima kasih juga Tuhan pagi hari ini atas doa yang sudah hamba-Mu panjatkan kepada Engkau. Kami menyerahkan semuanya, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Karena rencana-Mu lah indah dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Apa yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari Engkau yang sediakan bagi kami dengan cuma-cuma. Bukan karena hebat, kuat, gagah kami boleh ada, tetapi karena anugerah yang Kau berikan begitu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau mau mati bagi kami di atas kayu salib, Tuhan. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, bahkan memulihkan keadaan kami, boleh menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Biarlah Bapa setiap apapun yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu di dalam doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau mendengar seruan kami, di mana Engkau mengatakan 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang berharap memohon belas kasih Tuhan, dan Engkau akan mengabulkan doa-doa kami, dan kami lebih dari 2-3 orang, kami yakin dan percaya dengan iman harap kami Tuhan, Engkau mendengar setiap apa yang sudah kami naikkan kepada Engkau. Terlebih lagi pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi beban dan pergumulan mereka, baik mereka di dalam dan di luar kota, baik itu di dalam dan di luar negeri. Kami menyerahkan setiap beban dan pergumulan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus saat ini Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan perjuangan hidup mereka, Engkau melihat Bapa.
Bahkan setiap firman yang mereka sampaikan Tuhan tidak akan jatuh dengan sia-sia. Tentulah itu akan menjadi bertumbuh, berbuah lebat di setiap orang yang mendengar. Kami yakin dan percaya lewat hamba-hamba-Mu banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal keselamatan yang daripada Engkau. Kami yakin dan percaya kesulitan-kesulitan apapun yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu, baik itu lembaga misi, pendeta, guru agama, penginjil, apapun namanya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang tugas yang Kau percayakan kepada para hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya, sandang, pangan, dan papan, keperluan hari lepas hari Bapa. Mohon belas kasihan-Mu untuk hamba-hamba-Mu, baik mereka yang ada di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok, bahkan di tempat yang paling sulit terjangkau sekalipun Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu untuk mereka semua Bapa. Dan kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menjadi alat bagi Engkau. Banyak tantangan dan rintangan dihadapi, namun Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan kami semua boleh mampu mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan, kondisi, musim kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa. Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang selalu menyediakan. Engkau Bapa yang selalu mendengar dan melihat apapun yang kami lakukan dan kami rindukan dan butuhkan. Mari Roh Kudus hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau persiapkan dengan cara-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan saat ini Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Nias sampai Pulau Roti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau melihat keberadaan bangsa ini Tuhan. Pulihkan ekonomi kami Tuhan. Pulihkan hubungan persahabatan, persaudaraan di dalamnya. Bahkan tidak ada memandang suku, agama, dan ras Bapa. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang terjadi, lawatan kuasa-Mu yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa yang lain, boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi contoh bagi negara yang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia penuh dengan kemakmuran Tuhan. Indonesia penuh dengan kekayaan ragam budaya dan banyak sekali Tuhan. Kami percaya semua ini bukan kebetulan. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau memulihkan keadaannya saat ini Tuhan. Kami percaya lewat seorang pemimpin, seorang Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, penyertaan-Mu atasnya, walaupun hamba-Mu tidak mengenal Engkau, tetapi Engkau yang mengenal hamba-Mu, Engkau yang memilih menetapkan hamba-Mu Tuhan, menopang hamba-Mu, kami menopang setiap pekerjaan apapun yang dia bangun saat ini Tuhan, untuk bangsa Indonesia Tuhan, boleh menjadi alat-Mu Tuhan, Indonesia boleh dipulihkan saat ini Tuhan, bagaimana orang melihat pemimpinan seorang Pak Jokowi Tuhan boleh membuat Indonesia semakin berjaya. Kami percaya Tuhan Yesus, ada lawatan kuasa-Mu di balik semua ini Tuhan. Karena Engkau mengingini bangsa kami tidak lagi menjadi bahan olok-olokan bangsa lain, tetapi bangsa kami boleh menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Mari Roh Kudus saat ini pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, para menteri, para TNI dan Polri yang sedang bertugas saat ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi mereka semua Tuhan, biar Engkau memberkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka kerjakan buat Indonesia saat ini Bapa. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi saat ini Tuhan. Pembangunan merata untuk di setiap daerah, setiap tempat Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, semua adalah campur tangan-Mu di baliknya. Mari Roh Kudus kami juga menyerahkan saat pagi hari ini kedua negara yang sedang bertikai saat ini Tuhan. Jangan biarkan terjadi akibat keegoisan, kekerasan hati sang pemimpin Tuhan yang mau mengandalkan kemampuannya sendiri Tuhan. Biarkan banyak orang yang akan dirugikan akibat pertikaian peperangan ini Bapak. Kami menyerahkan Ukraina, kami menyerahkan mereka semua Tuhan. Menyerahkan kedua negara yang sedang bertikai ini Bapa. Biarlah lawatan kuasa-Mu, pemulihan-Mu, pengampunan-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Para pemimpin-pemimpin itu Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau melawat kedua negara itu Bapa. Belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Agar mereka memiliki hati kepedulian untuk tidak mengandalkan kedagingan mereka. Untuk tidak mengeraskan hati mereka, Bapak. Akibat keegoisan mereka, keegoisan pemimpin yang membuat segala sesuatunya, Tuhan, menjadi korban. Kami butuh Engkau untuk mereka semua, Bapak. Karena mereka juga sesama kami manusia, yang Engkau ciptakan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Inilah seruan kami kepada Engkau.
Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Host Pastor atau Alvin, silakan doa berkat. Mari kita berdoa sekali lagi. Maha besar Bapa kami yang bertakhta di surga. Sekali lagi kami tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Yes. Berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada setiap satu kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu bagaimana kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kami sudah tidak mengerti. Dan kami sudah tidak tahu bagaimana untuk berterima kasih oleh sebab kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan selalu melihat setiap keperluan kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan melihat setiap pergumulan kami dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan berjanji untuk menjadi Tuhan dan juga menjadi alat yang begitu istimewa kepada kehidupan setiap satu kami. Di dalam Mazmur 23 berfirman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, gembala yang baik. Tidak ada satupun yang kurang di dalam kehidupan kami oleh sebab kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan terimalah kami sebagai pewaris kerajaan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami semua. Dan terimalah kami untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan terimalah kami apabila nanti Tuhan datang pada kali kedua untuk menjemput kami balik dan tinggal di dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih atas kebesaran Tuhan. Terima kasih atas doa-doa hamba-Mu yang sudah kami panjatkan kehadirat-Mu. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak diri kami. Karena kehendak diri kami adalah kehendak daging, tetapi kehendak Tuhan adalah kehendak roh yang menyempurnakan setiap satu kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.